Bu nenek ini memaksa untuk masuk, katanya mau ketemu. Iya, biarkan saja ia masuk. Fajar baru saja menyentuh atap-atap gedung menjulang ketika seorang wanita tua dengan pakaian lusuh melangkah pelan di sepanjang trotoar depan Mahira Corp, perusahaan raksasa yang dikenal seluruh negeri. Tak ada satupun yang mengenali wanita itu. Bahkan satpam yang baru selesai apel pagi hanya melihat sekilas dan mengira ia sekadar pemulung yang mencari botol plastik. Padahal, wanita itu adalah Bu Mahira Wijaya, pendiri sekaligus pemilik asli perusahaan tersebut. Perempuan legendaris yang selama puluhan tahun membangun kerajaan bisnis dari nol. Namun hari itu, bukan mobil mewah, bukan supir pribadi, bukan jas elegan yang menemani langkahnya. Ia hanya membawa karung goni di punggung dan memakai caping reyot yang membuat wajahnya nyaris tak terlihat. Tidak ada yang tahu rencananya. Tidak ada yang tahu mengapa ia meninggalkan kediaman megahnya di malam hari dan menghilang begitu saja, membuat seluruh keluarga dan jajaran direksi heboh. Mereka semua sibuk mencari, tetapi Bu Mahira justru duduk santai di area belakang gedung, memungut botol plastik sambil memperhatikan para karyawan masuk. Ia mengamati setiap wajah, setiap langkah, setiap sikap. Baginya, kekayaan tanpa memahami bagaimana orang kecil diperlakukan adalah kekayaan yang sia-sia. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar memiliki hati manusiawi dan siapa yang hanya berpura-pura. Sementara itu, di tempat berbeda, seorang pria muda berdiri di depan cermin kecil ruang kos sederhana. Wajahnya tampan, alisnya tegas, tubuhnya tinggi rapi. Namun hari itu ia mengenakan seragam OBE, kemeja abu kusam, celana hitam, dan sepatu jatah perusahaan yang ukurannya sedikit kebesaran. Namanya Ardi Wijaya, cucu tunggal Bu Mahira. Ia menarik napas panjang. Mulai hari ini, aku bukan pewaris. Aku cuma OB biasa. Keputusan itu bukan keputusan impulsif. Ia mendengar kabar bahwa neneknya menghilang dan kemudian meninggalkan pesan rahasia khusus untuknya. Kalau kau ingin memahami apa yang harus kau pimpin suatu hari nanti, mulailah dari bawah. Ardi awalnya mengira neneknya sedang bercanda. Tapi ketika menemukan catatan kecil itu di meja, ditulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal, ia tahu itu bukan sekadar pesan biasa. Itu ujian. Dan ia menerima ujian itu. Ardi memasuki gedung Mahira Corp pukul 6.50 pagi, sebelum sebagian besar karyawan datang. Ia menunduk, berusaha menjaga perannya sebagai pekerja rendahan. Ia menghafal tugas-tugas OBE, mengepel, mengangkat galon, menata berkas, dan membantu logistik. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seseorang di sudut belakang gedung. Wanita tua berpakaian compang-camping, duduk sambil memilah botol plastik dari tempat sampah. Ardi tersenyum tipis. Ia mengenali siapa wanita itu. Tanpa kata, ia mendekat. "Nek, apa tidak terlalu berlebihan menyamar jadi pemulung?" bisiknya. Bu Mahira mendongak dan tersenyum nakal. "Dan kamu, cucuku, tidak terlalu tampan untuk jadi OBE." Mereka berdua tertawa kecil. Tawa yang hanya bertahan sebentar sebelum Bu Mahira kembali serius. "Ingat, Di. Kita di sini bukan untuk bermain sandiwara. Kita ingin tahu siapa yang benar-benar berharga di perusahaan ini, dan siapa yang hanya menyembah status." Ardi mengangguk pelan. Neneknya melanjutkan, "Perhatikan bagaimana mereka memperlakukanmu. Perhatikan siapa yang menghormatimu saat kau tidak punya apa-apa. Dari situ, kau akan tahu siapa yang layak kau percayai ketika kau naik ke atas." Ardi menarik napas, menelan semua beban itu. Kemudian neneknya menambahkan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Khususnya, amati CEO muda itu. Alia. Ardi mengulang nama itu. CEO cantik yang merupakan anak orang kepercayaan keluarga mereka. Ya, cantik, pintar, tapi emosinya meledak-ledak. Aku ingin tahu, apakah ia memimpin dengan hati, atau hanya dengan ego? Ardi terdiam. Ia pernah melihat Alia sekali dari jauh. Seorang wanita muda dengan gaya tegas, aura dingin, dan kecantikan yang sulit diabaikan. Dan kini, ia harus masuk dalam hidup wanita itu sebagai OB. Kalau dia memperlakukanmu buruk. Bu Mahira tersenyum samar, penuh arti. Maka aku tahu apa yang harus dilakukan. Ardi menelan ludah. Ia tiba-tiba merasa misi ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Di gedung itu, ia hanyalah OB rendahan.
Dan CEO cantik yang terkenal perfeksionis bisa menghancurkannya kapan saja. Namun ia tidak tahu bahwa penyamaran ini bukan hanya akan menguji CEO itu, tetapi juga hatinya sendiri. Pukul 7.15, karyawan mulai berdatangan ke lobi utama Mahira Corp. Suara langkah sepatu terdengar bersahutan, aroma parfum mahal bercampur dengan bau kopi dari pantry lantai 1. Di tengah keramaian itu, seorang OB baru dengan wajah tegang berdiri sambil memegang pel dan ember berisi air sabun. Itu adalah Ardi, pewaris tunggal yang kini menyamar sebagai pekerja rendah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang curiga. Para karyawan hanya melihat seorang anak muda, biasa saja, memakai seragam OB yang ukurannya satu tingkat lebih besar, membawa tas selempang kusam, dan rambut disisir seadanya. Beberapa pegawai langsung mengabaikan keberadaannya. OB baru, ya? Pasti anak titipan lagi. Lihat tuh, tampangnya nggak meyakinkan. Bisikan-bisikan itu masuk ke telinga Ardi, tapi ia tetap tersenyum kecil. Ia sudah siap dengan segala hinaan. Neneknya bilang, kalau kau ingin mengetahui kualitas hati seseorang, turunkan dirimu sampai serendah itu. Dan hari itu, pelajaran itu benar-benar dimulai. Ketika Ardi mulai mengepel lantai marmer di depan lift, tiba-tiba suara langkah hak tinggi terdengar mendekat dengan cepat, ritme yang tegas dan penuh otoritas. Semua karyawan refleks menyingkir. Itu hanya bisa berarti satu orang. CEO muda, Alia Wiratama. Wanita yang seluruh karyawan segani sekaligus takuti. Wajahnya cantik, bibirnya tegas, rambutnya disanggul rapi, dan tatapannya menusuk seperti sedang menilai dunia setiap detik. Alia berjalan sambil memeriksa tablet yang menampilkan jadwal meetingnya. Ardi buru-buru menyingkir, tetapi nasib berkata lain. Hak tinggi Alia menapak tepat di lantai yang baru saja ia pel. Licin. Alia kehilangan keseimbangan. Awas! Ardi spontan menangkap lengannya sebelum CEO itu jatuh. Gerakan cepat itu membuat ember air tersenggol dan tumpah ke seluruh lantai. Karyawan gasps. Satpam mendadak membeku. Suasana menjadi hening, terlalu hening. Alia memandang tangan Ardi yang memegang lengannya. Tatapan itu dingin. Menghukum. Menusuk. Lepaskan. Ardi segera melepas, menunduk sopan. Saya minta maaf, Bu. Lantainya memang licin, potong Alia, karena kamu tidak tahu cara bekerja. Kata-katanya menusuk, namun nada suaranya lebih tajam lagi. Ia memandangi Ardi dari ujung rambut hingga sepatu murahan yang ia pakai. Kamu OB baru? Baik, Bu. Nama? Ardi. Alia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Dengar baik-baik, Ardi. Di gedung ini, seorang OB tidak hanya membersihkan lantai. Ia harus tahu bagaimana membuat tempat ini layak diinjak oleh orang-orang yang bekerja keras. Kalau hal sesederhana ini saja tidak bisa kamu lakukan, aku tidak yakin kamu punya tempat di sini. Semua karyawan menunduk, sebagian mencibir, sebagian kasihan. Ardi menahan napas. Ia tidak boleh membalas. Ia tidak boleh mengungkap siapa dirinya. Maafkan saya, Bu, katanya pelan. Alia tidak membalas, hanya berlalu begitu saja menuju lift. Namun sebelum pintu lift tertutup, Ardi sempat melihat wajah itu sekejap. Cantik, tajam, tapi juga tampak lelah. Seperti seseorang yang memikul terlalu banyak beban. Beberapa menit kemudian, Ardi kembali bekerja. Tangan kirinya masih gemetar. Ini baru hari pertama, dan ia sudah kena amukan CEO. Ia menelan ludah, lalu mulai mengepel lagi. Sampai tiba-tiba seseorang datang membawa tisu dan air mineral. Mas, jangan dipikirin. Bu Alia memang gitu orangnya, kata seorang resepsionis muda bernama Rani. Ardi tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Mbak. Saya yang salah. Bukan salah kamu. Dia itu kerjaannya banyak. Kadang jadi pelampiasan. Ardi mengangguk. Namun jauh di dalam, ada sesuatu yang menggugah hatinya. Alia keras. Iya. Tegas. Iya. Tapi wajah lelah itu, entah kenapa membuat Ardi penasaran. Di lantai belakang gedung, Mak Mira, neneknya, duduk sambil menghitung botol plastik. Ia melihat kejadian tadi dari kejauhan. Saat Ardi menghampiri,
Makmira berkomentar sambil tersenyum licik. Bagus. Itu baru awal. CEO itu sedang diuji. Ardi meletakkan tangan di pinggang sambil mengembuskan napas panjang. Diuji hatinya? Atau diuji kesabaranku? Nek? Dua-duanya. Jawab Makmira sambil terkekeh. Tapi ingat, kadang penyamaran bukan hanya menguji orang lain, tapi menguji siapa dirimu sebenarnya. Ardi terdiam. Ia melihat ke langit gedung tempat Alia bekerja. Wanita yang baru saja memarahinya. Wanita yang ingin neneknya uji. Wanita yang mungkin akan mengubah hidupnya. Ia belum tahu. Belum sadar bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena di balik amarah Alia, tersimpan cinta yang sedang menunggu untuk ditemukan. Hari kedua Ardi bekerja sebagai OB tidak jauh berbeda dari hari pertama. Penuh tatapan meremehkan, komentar sinis, dan tumpukan pekerjaan yang terasa tidak ada habisnya. Namun ada satu hal yang berbeda hari itu, Alia terlihat lebih galak dari biasanya. Pagi itu, rapat direksi berlangsung kacau. Beberapa investor mendesak hasil cepat, sementara proyek baru molor karena ulah Direktur Reno yang diam-diam menghambat. Alia harus menyelesaikan masalah seorang diri, karena ayahnya, mantan CEO, sedang dirawat dan tidak bisa membantunya. Setiap kali ia berjalan menyusuri kantor, wajahnya menegang. Bahunya kaku. Tatapannya tajam. Tidak ada satupun karyawan yang berani menyapanya. Namun di tengah semua kekacauan itu, Ardi diam-diam memperhatikan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Alia tidak pernah tersenyum. Bukan karena ia sombong, tapi karena seluruh beban perusahaan seolah berada di pundaknya seorang diri. Siang hari, Ardi sedang membawa galon air ke pantry. Ia mengangkatnya dengan penuh tenaga. Tangan gemetar karena ukuran galon memang lebih besar dari kebanyakan OBE lainnya. Saat ia hendak memasang galon itu ke dispenser, pintu pantry terbuka. Alia masuk dengan wajah lelah namun tetap menjaga wibawanya. Ardi refleks memalingkan muka, menunduk. Namun nasib kembali menguji. Galon yang ia angkat sedikit tergelincir. Bukan jatuh, hanya miring. Tapi suara benturan kecil itu membuat Alia menoleh. Menatapnya tajam seperti elang melihat mangsa. "Kamu lagi?" tanya Alia. Nadanya mengandung ketidaksabaran. Ardi buru-buru memperbaiki posisi galon. Maaf Bu, saya hanya..." "Seharusnya pekerjaan sederhana seperti ini sudah kamu kuasai di hari kedua." Alia mendekat, menunjuk galon itu. "OB lain bisa memasang tanpa suara. Kenapa kamu tidak?" Ardi menahan napas. Ia ingin menjawab dengan tenang, tapi ia takut suaranya terdengar salah. "Saya akan berusaha lebih baik lagi, Bu." Alia menatapnya lama. Ada sesuatu di mata wanita itu, bukan hanya kemarahan. Ada letih yang dalam. Ada luka yang disembunyikan. Namun sebelum Ardi bisa membaca lebih jauh, Alia mengambil tisu, mengelap tangannya, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Ardi menghela napas panjang. Kenapa susah sekali dekat dengan orang seperti dia? Gumamnya. Sore hari, Ardi mendapat tugas membersihkan ruang rapat lantai 15. Ia masuk dengan membawa peralatan kebersihan. Ruangan itu kosong, kecuali satu hal, segelas kopi dingin yang tidak disentuh dan berkas yang berserakan. Saat ia mulai membersihkan meja, sebuah suara lemah terdengar dari balik kursi direktur. "Letakkan saja di meja kiri." Ardi terkejut. Alia ternyata masih ada di ruangan. Ia duduk sambil menatap layar komputer, wajah pucat karena menahan kantuk. Mata itu memerah. Rambutnya mulai berantakan, tidak seperfek pagi hari. Alia benar-benar terlihat manusiawi. Ardi menaruh pelan gelas kopi buatan pantry di dekat Alia. "Bu, ini kopi baru. Yang tadi sudah dingin." Alia mengangkat kepala perlahan. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak marah, hanya kaget. Seolah ia tidak menyangka ada yang peduli. "Kamu yang buatin?" "Tidak, Bu. Saya cuma lihat itu dingin. Jadi saya ganti." Alia menatap gelas kopi itu lama sekali. Seperti mencoba memahami maksud dari perhatian sekecil itu. Seperti seseorang yang jarang diberi kebaikan tanpa syarat. Namun rasa terharunya langsung tergantikan oleh mekanisme pertahanan diri. "Kamu tidak perlu melakukan itu. Tugasmu bukan membuat kopi untuk CEO." Ardi menunduk, sedikit kecewa. "Baik,
Bu. Namun ketika ia hendak pergi, suara Alia kembali terdengar, pelan, sangat pelan. Tapi, terima kasih. Ardi berhenti. Ia tersenyum kecil. Itu pertama kalinya ia mendengar nada softness dari wanita itu. Setelah ia keluar, Alia menyandarkan kepala ke kursi dan memejamkan mata. Kenapa OB itu? Perhatian sekali, gumamnya. Ia menyentuh gelas kopi hangat itu. Baru ia sadari, sejak pagi, tidak ada satupun orang yang bertanya apakah ia sudah makan, minum, atau istirahat. Semua hanya minta keputusan, minta ditandatangani, minta ia menyelamatkan perusahaan. Namun OB itu hanya ingin menghangatkan kopinya. Sementara di lantai bawah, Magmira mengamati Ardi yang baru keluar dari lift. Nenek itu tersenyum penuh arti. Bagus, Di. Semakin dekat kau dengan CEO itu, semakin terlihat warna aslinya. Ardi menghela napas panjang. Tapi Nek, aku takut bukan cuma warna Alia yang terlihat, tapi warna hatiku juga. Karena sedikit demi sedikit, tanpa ia sadar, ia mulai jatuh hati pada wanita yang menghina dan membentaknya. Malam itu hujan turun pelan, membasahi halaman belakang perusahaan. Riko duduk sendirian di ruang istirahat kecil khusus OBE. Ruangan sempit dengan satu meja lipat, 2 kursi plastik, dan dispenser yang sering macet. Ia memegang secangkir kopi hitam, mencoba menenangkan pikirannya yang sejak tadi berputar-putar. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari Kirana. Sisi lelah, rapuh, dan kesepian. Sisi yang tidak pernah ditunjukkan di depan para manajer, apalagi pegawai bawahan. Tapi di balik semuanya itu, ada satu hal yang Riko rasakan semakin jelas. Jantungnya berdebar bukan karena takut, tapi karena kagum. Namun ia sadar betul, perannya sekarang hanya OBE baru. Mencintai CEO? Kedengaran seperti mimpi yang terlalu tinggi. Dan lagi, ia sedang dalam misi bersama sang nenek. Ia tidak boleh kelewat jauh menuruti perasaan. Tiba-tiba pintu ruang istirahat terbuka pelan. Riko refleks berdiri. Kamu masih di sini? Suara lembut itu terdengar. Kirana berdiri di depan pintu, rambutnya sedikit basah oleh gerimis, kemeja kantornya tampak kusut seolah seharian penuh ia berperang. Iya, Bu. Saya lagi beres-beres. Padahal ia hanya duduk diam sedari tadi. Tapi sebagai OBE, alasan itu paling aman. Kirana masuk perlahan, menutup pintu, lalu melepaskan napas panjang. Hari ini melelahkan sekali. Riko mengangguk, berusaha tetap profesional. Iya, Bu. Saya lihat dari tadi Ibu sibuk sekali. Kirana tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Kamu memperhatikan saya ternyata. Riko langsung gugup. Bukan begitu, Bu. Saya cuma kebetulan lihat. Kirana duduk di kursi depan Riko. Untuk pertama kalinya sejak Riko bekerja, jarak mereka begitu dekat. Tidak ada gelas kaca, tidak ada sekat kantor mewah. Hanya 2 manusia yang kebetulan bertemu di ruang OBE. Riko, ucap Kirana tiba-tiba. Aku penasaran, kenapa kamu mau kerja jadi OBE? Pertanyaan itu menusuk. Karena kalau ia jawab jujur, penyamarannya selesai. Butuh kerja saja, Bu, jawabnya datar. Dan saya ingin belajar banyak hal. Kirana mengangguk pelan. Ia menatap Riko cukup lama sampai laki-laki itu salah tingkah. Kamu berbeda dengan OB lain, katanya akhirnya. Caramu bicara, caramu melihat orang, seperti bukan orang biasa. Riko menelan ludah. Perempuan ini benar-benar tajam. Untuk mengalihkan suasana, Riko berdiri. Boleh saya ambilkan teh hangat, Bu? Biar ibu lebih tenang. Kirana tersenyum kecil. Boleh. Saat Riko membalikan badan, Kirana memandang punggungnya diam-diam, dan hatinya berdesir. Ada sesuatu pada OB itu. Ketenangan, ketulusan, dan keberanian yang jarang ia temui pada banyak pria yang selama ini mencoba mendekatinya. Riko menaruh secangkir teh hangat di depan CEO muda itu. Terima kasih. Mereka terdiam beberapa detik. Hening, tapi bukan hening yang canggung. Lebih seperti 2 hati yang menahan sesuatu yang tidak boleh mereka rasakan. Sampai akhirnya Kirana berdiri, merapikan rambutnya, lalu berkata, mulai besok, kamu ikut saya.
Ada beberapa bagian kantor yang butuh tangan yang cekatan seperti kamu. Riko mengerutkan kening. Maksud ibu, saya jadi asisten? Kirana tersenyum. Semacam itulah. Tapi tetap status kamu OB. Jangan besar kepala. Riko hampir tertawa. Bukan karena meremehkan, tapi karena Kirana jelas sedang mencoba menjaga wibawa. Siap, Bu. Saya akan lakukan yang terbaik. Saat Kirana hendak pergi, langkahnya terhenti. Ia menatap Riko sekali lagi. Tatapannya halus, namun penuh makna. Riko. Kamu, orang yang menarik. Setelah itu Kirana pergi tanpa menunggu jawaban. Riko berdiri terpaku cukup lama. Dadanya hangat, berdegup lebih kencang dari biasanya. Bahaya? Gumamnya. Kalau begini terus, bukan cuma dia yang bakal ketahuan, perasaan gue juga. Di luar, hujan semakin lebat. Dan tanpa disadari, malam itu adalah awal kedekatan yang pelan-pelan mengaburkan batas antara CEO yang angkuh dan OBE yang menyamar. Seminggu setelah pertemuan di ruang OBE itu, hidup Riko berubah drastis. Ia bukan lagi OBE yang hanya memegang sapu dan mengepel lantai. Setiap pagi ia harus berada di lantai paling atas, ruangan khusus CEO, dan mengikuti Kirana kemanapun perempuan itu pergi. Secara resmi, ia masih OBE. Secara tidak resmi, ia sudah seperti asisten pribadi CEO. Dan dari semua karyawan perusahaan, hanya satu orang yang tidak senang melihat kedekatan itu. Randy, manajer operasi yang diam-diam sudah lama menyukai Kirana. Hari itu, Riko membantu Kirana menata dokumen rapat. Kirana berdiri di dekat jendela besar, sinar matahari sore memantul di rambut panjangnya. Riko, panggilnya tanpa menoleh. Tolong cek ulang agenda jam 3. Aku tidak mau ada kesalahan. Riko mengangguk. Baik, Bu Kirana. Kirana menoleh pelan, memandangi Riko sambil menyilangkan tangan. Sudah kubilang, kalau kita sedang berdua, kamu boleh panggil aku Kirana saja. Riko langsung kikuk. Tetapi nanti saya, terlihat tidak sopan, Bu. Kirana mendekat, menepuk bahu Riko ringan. Kalau aku yang minta, itu tidak disebut tidak sopan. Jantung Riko langsung melonjak seperti habis lari. Belum sempat ia membalas, pintu ruang CEO terbuka keras. Bu Kirana, Anda dicari investor. Randy berhenti bicara ketika melihat Riko berdiri terlalu dekat dengan bosnya. Tatapannya langsung menusuk tajam. Kamu ngapain di sini? Nada suara Randy dingin. Riko menjawab tenang. Saya sedang bantu Bu Kirana. Randy tertawa kecil. Sinis. OB bantu CEO? Jangan bercanda. Tugas kamu itu ngepel, bukan nyentuh dokumen perusahaan. Kirana menoleh cepat, wajahnya mengeras. Randy, cukup. Randy terkejut karena Kirana membelanya. Tapi Bu, dia ini cuma... Kalau saya bilang dia membantu, berarti dia membantu. Kamu tidak perlu memperdebatkan keputusan saya. Randy menggertakkan gigi, jelas kesal. Tapi ia tidak bisa melawan perintah CEO. Ia hanya menatap Riko dengan penuh kebencian sebelum keluar ruangan. Begitu pintu menutup, Riko menghela napas. Sepertinya saya bikin orang salah paham lagi, Bu. Kirana duduk di kursinya. Kamu tidak salah apa-apa. Dia saja yang terlalu kepo. Kemudian Kirana menambahkan pelan, hampir seperti gumaman. Lagi pula, aku yang ingin kamu tetap dekat. Riko membeku. Ia tidak tahu harus merasa senang, atau justru takut. Karena semakin dekat dengan Kirana, semakin ia sulit menjaga penyamarannya. Sore hari, setelah jam kantor, Riko turun ke area parkir untuk mengambil barang Kirana yang tertinggal di mobil. Di sana, ia melihat seseorang duduk di bangku dekat taman perusahaan. Seorang perempuan tua berpakaian lusuh, membawa karung seperti pemulung. Neneknya. Nek. Nenek Rara menoleh, tersenyum. Kamu terlihat capek. Kok? Bagaimana perkembangan tesnya? Riko duduk di samping neneknya, menunduk. Dia, baik, Nek. Lebih baik dari yang kita duga. Nenek tersenyum penuh arti. Tapi kamu kelihatan takut. Kenapa? Riko menarik napas panjang. Karena aku mulai suka sama dia. Nenek terdiam. Ia paham.
Paham lebih dari siapapun. Riko, menyamar itu mudah, tapi menyembunyikan hati itu sulit. Riko menahan napas, merasakan kata-kata itu menyentuh titik paling sensitif di dalam dirinya. Kalau kamu benar-benar mencintainya, nanti kamu harus jujur. Riko menatap neneknya dengan mata yang agak gemetar. Tapi kalau setelah tahu siapa aku sebenarnya, dia membenciku. Nenek menepuk tangan Riko. Kalau dia CEO yang layak memimpin perusahaan keluarga kita, dia tidak akan membencimu. Dan kalau dia mampu mencintai kamu sebagai OB. Nenek tersenyum lembut. Dia pasti lebih mampu mencintai kamu sebagai pewaris perusahaan. Riko hanya terdiam. Ia ingin percaya, tapi ketidakpastian itu masih menghantuinya. Saat malam hampir tiba, layar HP Riko menyala. Pesan dari Kirana. Kamu masih di kantor? Riko tersenyum kecil lalu membalas. Iya, Bu. Balasan datang cepat. Jangan pulang dulu. Aku ingin bicara. Riko menatap pesan itu lama. Ia tahu, mulai malam ini, hubungan mereka tidak akan sama lagi. Dan yang paling menakutkan adalah, Riko tidak tahu apakah ia siap menghadapi perubahan itu. Riko berdiri gugup di depan ruang CEO. Malam sudah turun sepenuhnya. Lantai kantor sunyi, hanya lampu-lampu redup yang masih menyala. Biasanya jam segini semua orang sudah pulang. Bahkan satpam pun lebih banyak duduk daripada patroli. Tapi Kirana masih ada di dalam. Masuk. Suaranya terdengar dari balik pintu sebelum Riko sempat mengetuk. Nada dingin yang biasa menghilang, kini terdengar lebih lembut. Riko mendorong pintu perlahan. Kirana duduk di sofa kecil, bukan di kursi CEO-nya. Lampu ruangan diredupkan. Ia menatap Riko lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. Duduk, ujarnya. Riko menelan ludah dan duduk di seberang. Tapi Kirana menggeleng. Dekat. Di sini. Ia menepuk sofa di sampingnya. Riko patuh. Walau jantungnya berdegup seperti orang yang baru saja berlari keliling gedung. Begitu ia duduk, Kirana memandangnya lurus-lurus. Aku ingin tanya sesuatu, ucap Kirana. Suaranya pelan. Kamu, kenapa selalu ada saat aku butuh? Riko terkejut. Maksud Bu Kirana? Aku sakit kepala, kamu muncul. Aku stres, kamu bantu. Aku diancam investor yang arogan, kamu datang membawa dokumen yang kubutuhkan. Bahkan hari pertama kamu masuk, kamu langsung menolongku. Riko tersenyum gugup. Kebetulan saja, Bu. Kirana menggeleng pelan, tatapannya menusuk. Tidak ada kebetulan sebanyak itu, Riko. Ia mendekat sedikit, membuat jarak mereka hanya beberapa jengkal. Kamu, berbeda dari OB yang lain. Kamu punya cara bicara yang rapi, cara jalan yang tegap, caramu membaca dokumen, caramu menangani masalah. Kirana terdiam sejenak. Kamu terlihat seperti orang yang terlatih. Riko membeku. Ini berbahaya. Terlalu berbahaya. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan ekspresi wajahnya. Saya cuma berusaha kerja dengan baik, Bu. Kirana menatapnya tanpa berpaling. Dan justru itu yang membuatku. Ia berhenti, seolah menahan sesuatu di dada. Memikirkan kamu terlalu sering. Riko terdiam. Ia tak berani bernapas pun. Aku tahu ini konyol, lanjut Kirana pelan. Mencemaskan OB setiap hari. Tapi kalau kamu libur sehari saja, kantor terasa sepi. Ini pertama kalinya Kirana mengakui rasa yang selama ini ia sembunyikan. Riko merasa dinding penyamarannya perlahan retak. Bu Kirana, saya hanya... Jangan panggil aku, Bu, kalau kita sedang seperti ini, potong Kirana. Riko mengangkat wajah perlahan. Mata Kirana merah karena lelah, tapi ada sesuatu yang hangat di sana, sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Panggil nama aku, bisiknya. Riko merasa napasnya terhenti seketika. Kirana, ucapnya pelan. Kirana tersenyum samar. Senyum pertama yang bukan untuk laporan, bukan untuk rapat, bukan untuk menjaga wibawa, tapi untuk seseorang yang benar-benar membuatnya merasa aman. Bagus, ucapnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang penuh ketegangan halus. Lalu Kirana bersandar sedikit lebih dekat. Ada satu hal lagi, katanya pelan. Hari ini,
Aku lihat kamu bicara dengan seorang nenek pemulung di taman belakang. Dia siapa? Jantung Riko langsung berdegup keras. Ia tidak menyangka Kirana memperhatikan. Itu hanya kenalan lama, Kirana. Jawabannya jelas menghindar. Kirana mengernyit, tapi tidak menekan lebih jauh. Ia hanya berkata, "Setiap orang punya rahasia. Aku juga." Ia melipat tangan di pangkuan, menatap Riko dalam-dalam. "Dan mungkin, suatu hari nanti, aku ingin kamu menjadi orang yang kupercaya untuk menceritakan semuanya." Riko menelan ludah. Saya belum tentu pantas." Kirana memiringkan kepala, senyumnya samar namun menusuk hati. "Riko, dari semua orang di gedung ini, kamu yang paling aku percaya." Ucapan itu membuat Riko serasa tertimpa dua beban sekaligus. Kebahagiaan dan ketakutan. Karena semakin Kirana mempercayainya, semakin besar luka yang mungkin terjadi saat kebenaran akhirnya terungkap. Kirana berdiri, mengembuskan napas pelan. "Kita pulang, ya?" Riko ikut berdiri. "Saya antar sampai parkiran." Saat mereka berjalan keluar, tanpa sadar Kirana melangkah sedikit lebih dekat daripada biasanya. Tangan mereka hampir bersentuhan. Dan ketika mereka sampai di depan lift, Kirana berkata tanpa menoleh, "Riko, jangan jauh-jauh dariku." Lift terbuka. Kirana masuk. Riko mengikuti. Dalam hati, ia hanya bisa bergumam. "Bagaimana aku bisa menjauh kalau aku sudah jatuh terlalu dalam?" Riko berdiri gugup di depan ruang CEO. Malam sudah turun sepenuhnya. Lantai kantor sunyi, hanya lampu-lampu redup yang masih menyala. Biasanya jam segini semua orang sudah pulang. Bahkan satpam pun lebih banyak duduk daripada patroli. Tapi Kirana masih ada di dalam. "Masuk." Suaranya terdengar dari balik pintu sebelum Riko sempat mengetuk. Nada dingin yang biasa menghilang, kini terdengar lebih lembut. Riko mendorong pintu perlahan. Kirana duduk di sofa kecil, bukan di kursi CEO-nya. Lampu ruangan diredupkan. Ia menatap Riko lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. "Duduk," ujarnya. Riko menelan ludah dan duduk di seberang. Tapi Kirana menggeleng. "Dekat. Di sini." Ia menepuk sofa di sampingnya. Riko patuh, walau jantungnya berdegup seperti orang yang baru saja berlari keliling gedung. Begitu ia duduk, Kirana memandangnya lurus-lurus. "Aku ingin tanya sesuatu," ucap Kirana, suaranya pelan. "Kamu, kenapa selalu ada saat aku butuh?" Riko terkejut. "Maksud Bu Kirana?" "Aku sakit kepala, kamu muncul. Aku stres, kamu bantu. Aku diancam investor yang arogan, kamu datang membawa dokumen yang kubutuhkan. Bahkan hari pertama kamu masuk, kamu langsung menolongku." Riko tersenyum gugup. "Kebetulan saja, Bu." Kirana menggeleng pelan, tatapannya menusuk. "Tidak ada kebetulan sebanyak itu, Riko." Ia mendekat sedikit, membuat jarak mereka hanya beberapa jengkal. "Kamu berbeda dari OB yang lain. Kamu punya cara bicara yang rapi, cara jalan yang tegap, caramu membaca dokumen, caramu menangani masalah." Kirana terdiam sejenak. "Kamu terlihat seperti orang yang terlatih." Riko membeku. Ini berbahaya. Terlalu berbahaya. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan ekspresi wajahnya. "Saya cuma berusaha kerja dengan baik, Bu." Kirana menatapnya tanpa berpaling. "Dan justru itu yang membuatku." Ia berhenti, seolah menahan sesuatu di dada. "Memikirkan kamu terlalu sering." Riko terdiam. Ia tak berani bernapas pun. "Aku tahu ini konyol," lanjut Kirana pelan, "mencemaskan OB setiap hari. Tapi kalau kamu libur sehari saja, kantor terasa sepi." Ini pertama kalinya Kirana mengakui rasa yang selama ini ia sembunyikan. Riko merasa dinding penyamarannya perlahan retak. "Bu Kirana, saya hanya..." "Jangan panggil aku, Bu, kalau kita sedang seperti ini," potong Kirana. Riko mengangkat wajah perlahan. Mata Kirana merah karena lelah, tapi ada sesuatu yang hangat di sana. Sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Panggil nama aku," bisiknya. Riko merasa napasnya terhenti seketika. "Kirana?" ucapnya pelan.
Kirana tersenyum samar. Senyum pertama yang bukan untuk laporan, bukan untuk rapat, bukan untuk menjaga wibawa, tapi untuk seseorang yang benar-benar membuatnya merasa aman. Bagus, ucapnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang penuh ketegangan halus. Lalu Kirana bersandar sedikit lebih dekat. Ada satu hal lagi, katanya pelan. Hari ini, aku lihat kamu bicara dengan seorang nenek pemulung di taman belakang. Dia siapa? Jantung Riko langsung berdegup keras. Ia tidak menyangka Kirana memperhatikan. Itu, hanya kenalan lama, Kirana. Jawabannya jelas menghindar. Kirana mengernyit, tapi tidak menekan lebih jauh. Ia hanya berkata, setiap orang punya rahasia. Aku juga. Ia melipat tangan di pangkuan, menatap Riko dalam-dalam. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku ingin kamu menjadi orang yang kupercaya untuk menceritakan semuanya. Riko menelan ludah. Saya belum tentu pantas. Kirana memiringkan kepala, senyumnya samar namun menusuk hati. Riko, dari semua orang di gedung ini, kamu yang paling aku percaya. Ucapan itu membuat Riko serasa tertimpa dua beban sekaligus. Kebahagiaan dan ketakutan. Karena semakin Kirana mempercayainya, semakin besar luka yang mungkin terjadi saat kebenaran akhirnya terungkap. Kirana berdiri, mengembuskan napas pelan. Kita pulang, ya? Riko ikut berdiri. Saya antar sampai parkiran. Saat mereka berjalan keluar, tanpa sadar Kirana melangkah sedikit lebih dekat daripada biasanya. Tangan mereka hampir bersentuhan. Dan ketika mereka sampai di depan lift, Kirana berkata tanpa menoleh. Riko, jangan jauh-jauh dariku. Lift terbuka. Kirana masuk. Riko mengikuti. Dalam hati, ia hanya bisa bergumam. Bagaimana aku bisa menjauh? Kalau aku sudah jatuh terlalu dalam. Hari-hari setelah malam itu berubah drastis. Setiap langkah Riko di kantor seolah selalu diikuti tatapan seseorang. Bukan tatapan kagum, tapi campuran heran, curiga, dan iri. Kedekatannya dengan Kirana bukan lagi rahasia kecil. Walau Kirana tidak pernah terang-terangan menunjukkan ketertarikan, cara ia memanggil Riko, cara ia mempercayakan tugas, sampai cara ia tersenyum pada OB sederhana itu, semuanya cukup untuk membuat gosip menyebar cepat. Dan dari semua mata yang memandang Riko dengan ketidaksenangan, tatapan Randi adalah yang paling menyakitkan. Pagi itu, Riko sedang membawa berkas ke ruang meeting atas permintaan Kirana. Ketika ia lewat koridor panjang menuju ruang CEO, suara langkah sepatu menghentikan langkahnya. Randi berdiri di depan pintu, wajahnya tegang. "OB," ucap Randi datar. "Sini sebentar." Riko mendekat tanpa banyak bicara. Randi bersandar ke dinding, tangannya terlipat, seolah siap menembakkan tuduhan kapan saja. "Belakangan kamu sering sekali di lantai atas," katanya tajam. "Sampai aku bingung. Kamu ini OB atau calon komisaris?" Riko menjawab tenang. "Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan." Randi mendekat, menatap tajam seperti menyeret kebenaran keluar dari Riko. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu kira aku tidak lihat Kirana mulai berubah gara-gara kamu?" Riko diam. Ia belajar dari neneknya. Diam bisa menghindari perang yang tak perlu. Tapi Randi melihat diamnya sebagai tantangan. "Kamu itu cuma OB," ucap Randi pelan namun menusuk. "Jangan bermimpi terlalu tinggi." Ucapan itu bukan hal baru bagi Riko. Ia sudah mendengarnya berkali-kali dari orang-orang yang meremehkan. Tapi kali ini, ucapan itu terasa lebih menyakitkan. Karena ada Kirana di dalamnya. "Kalau kamu sampai membuat Kirana susah," lanjut Randi, "aku pastikan kamu keluar dari sini." Riko masih diam, tapi kali ini matanya tajam. Randi terkejut. Ia tidak menyangka Riko punya tatapan seperti itu. Teguh, stabil, dan tidak gentar sedikit pun. Sebelum Randi sempat bicara lagi, pintu ruang CEO terbuka. "Kalian sedang apa?" Suara Kirana terdengar dingin. Randi langsung kaku. "Bu Kirana, saya hanya..." "Kau menghalangi stafku." Nada Kirana tidak memberi ruang untuk alasan apapun. Riko buru-buru menunduk. "Saya hanya mau mengantar berkas, Kirana." Kirana tersenyum tipis. Senyum yang, tanpa ia sadari, hanya muncul saat bicara pada Riko. "Masuk."
Riko melangkah masuk. Tapi sebelum pintu menutup, ia sempat melihat raut wajah Randi, penuh kebencian, seperti bara api yang siap menyala kapan saja. Di dalam ruangan, Kirana menatap Riko dengan sedikit rasa bersalah. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil meletakkan berkas di meja. "Baik," jawab Riko. "Kamu tidak perlu dengarkan omongan Randi. Dia hanya terlalu banyak ambisi." Riko tersenyum kecil. "Saya sudah biasa diremehkan, Kirana." Kirana terdiam. Ada luka kecil di hati Kirana setiap kali Riko mengucapkan kalimat seperti itu. Bukan karena dirinya tersinggung, tapi karena ia merasa ingin melindungi Riko dari dunia yang selalu menginjaknya. "Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa bicara ke aku," ujar Kirana tanpa sadar menatapnya terlalu lama. Riko menggeleng. "Saya sudah cukup, Kirana." Kirana terdiam lagi. Mengapa jawaban sesederhana itu bisa membuat hatinya terasa hangat? Lalu tiba-tiba HP Kirana berbunyi. Ia mengambilnya, melihat layar, dan wajahnya berubah tegang. Investor Jepang datang lebih cepat. Mereka ingin revisi seluruh proposal. Ia memijat pelipis. "Ini bisa kacau?" Riko maju selangkah. "Apa saya bisa bantu?" Kirana menatap Riko, ragu. "Kamu? Ini rapat besar. Kamu bukan." Belum selesai bicara, Riko membuka laptop dan mulai menyusun ulang data presentasi dengan ketelitian luar biasa. Kirana terpaku. Ia belum pernah melihat OB manapun mengerti bagaimana menyusun materi kompleks seperti itu. "Riko." Kirana mendekat. "Kamu, sebenarnya siapa?" Pertanyaan itu menusuk jantung Riko. Ia berhenti mengetik, menelan ludah. "Saya cuma ingin membantu." Kirana menatapnya lama sekali. Bukan tatapan menginterogasi. Bukan tatapan curiga. Melainkan tatapan yang mulai menaruh rasa. Tatapan seseorang yang hatinya mulai kalah. Rapat berjalan sempurna. Investor pulang dengan senyum puas. Kirana berdiri di balik pintu ruang meeting, menghela napas lega. "Presentasi tadi, sukses," katanya pelan. Riko tersenyum. "Saya senang bisa bantu." Kirana menatap Riko, kali ini tanpa menahan apapun. "Riko," panggilnya pelan, "kalau kamu tidak ada tadi, aku pasti gagal." Riko tidak bisa menatap mata itu terlalu lama. Karena ia tahu, ia sedang jatuh terlalu dalam. Saat mereka berjalan kembali ke ruang CEO, tangan Kirana secara tidak sengaja menyentuh tangan Riko. Keduanya refleks berhenti. Kirana menatap tangan mereka, lalu menatap wajah Riko. "Riko." Suaranya nyaris bergetar. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku..." Tiba-tiba suara langkah menghentikan momen itu. Randi muncul di ujung lorong, menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Dan dari tatapan Randi yang merah, Riko tahu, badai besar akan segera datang. Nenek Sarmi kembali muncul di halaman belakang kantor pada suatu pagi yang gerimis. Dengan pakaian lusuh, karung di punggung, dan sandal jepit yang sudah hampir putus, ia tampak seperti pemulung biasa. Tak ada satupun yang mengenali bahwa ia sebenarnya adalah pemilik sah dari perusahaan raksasa itu. Namun hari itu, niatnya bukan hanya menguji para pegawai, tapi juga memastikan keadaan cucunya, Rama, yang masih menyamar sebagai OBE. Rama baru saja selesai mengepel lantai lobi ketika matanya menangkap sosok itu. "Nek?" ujarnya pelan, setengah tak percaya. Nenek Sarmi hanya memberikan senyum kecil. "Kamu masih bertahan di sini, Rama?" Rama mengangguk. "Aku masih harus menilai bagaimana mereka memperlakukan pekerja bawah, Nek. Dan, aku masih ingin dekat dengan Kayla." Nenek Sarmi memandang cucunya lekat-lekat. Ia tahu tatapan itu, tatapan seorang laki-laki yang benar-benar jatuh cinta. "Cinta itu bukan masalah jabatan, Rama," gumam Nenek Sarmi. "Tapi jika perempuan itu hanya menghargaimu saat kau kaya, dia bukan pilihan." Rama terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti palu. Sementara itu, di lantai atas, Kayla tengah rapat bersama tim. Namun pikirannya terus mengarah pada Rama. Sejak kejadian di pantry, sikap Rama berubah lebih menjaga jarak. Kayla merasa ada yang disembunyikan OB itu. Seakan dia punya dua sisi yang tak bisa ditebak. "Apa aku salah menyikapinya?" batin Kayla.
Ia merasa bersalah namun tak tahu kenapa. Di lobi, seorang satpam mendekati Nenek Sarmi dengan nada sinis. Bu, ini bukan tempat mengemis. Pergi sebelum saya panggil keamanan tambahan. Nenek Sarmi tetap tenang. Rama langsung maju. Pak, beliau tidak mengganggu siapapun. Tugas saya menjaga gedung tetap bersih dari orang tak berkepentingan. Bentak satpam itu. Rama mengepal tangan, tapi menahan diri. Beliau tamu saya, kata Rama mantap. Satpam itu mencibir. OB punya tamu? Yang benar saja. Nenek Sarmi hanya tersenyum kecil, menepuk lengan cucunya. Tak apa, Rama. Ini bagian dari ujian. Tiba-tiba Kayla muncul dari lift. Wajahnya berubah ketika melihat satpam mengusir nenek tua itu. Pak Seno, berhenti, tegasnya. Nada suaranya yang penuh wibawa membuat semua menoleh. Tidak ada peraturan yang melarang orang tua beristirahat sebentar di area publik. Satpam itu menunduk. Maaf, Bu Kayla. Kayla kemudian menoleh pada Rama. Kamu kenal beliau? Rama hanya mengangguk. Nenek saya. Kayla langsung tersenyum hangat pada Nenek Sarmi. Kalau butuh tempat berteduh, ikut saya ke ruang istirahat. Di sana lebih nyaman. Nenek Sarmi menatap cucunya sambil berbisik, perempuan yang berhati lembut takkan pernah menendang orang kecil. Rama. Perkataan itu membuat dada Rama hangat. Ia melihat Kayla semakin berbeda dari bayangan gadis CEO yang dingin dan tak peduli. Ada sisi lembut yang perlahan muncul setiap kali Kayla melihat ketidakadilan. Saat duduk di ruang istirahat, Kayla membuatkan teh hangat untuk nenek itu. Terima kasih, Nak, ucap Nenek Sarmi. Kau baik sekali. Kayla tersenyum. Tidak banyak yang bisa saya lakukan, Bu. Tapi kalau bisa membantu sedikit saja, saya senang. Rama melihat itu dari pintu, hatinya berdebar. Ia belum pernah melihat Kayla sehangat itu pada siapapun. Kalau saja kamu tahu siapa dia sebenarnya, batinnya. Namun Nenek Sarmi menatap Rama dengan mata yang seolah berkata, saatnya kau menentukan langkah, Rama. Kau tak bisa selamanya menyembunyikan jati dirimu. Rama menggigit bibir. Ya, waktu untuk membuka semuanya memang semakin dekat. Dan ia harus siap menerima apapun reaksi Kayla setelah mengetahui kebenaran. Termasuk kemungkinan bahwa gadis yang ia cintai itu mungkin akan membencinya. Sejak kehadiran Nenek Sarmi di kantor hari itu, suasana hati Rama tak pernah tenang. Ia merasa waktunya semakin sempit. Penyamarannya sebagai OB tidak mungkin bisa dipertahankan lebih lama, terutama setelah Kayla menunjukkan rasa peduli yang membuat hatinya goyah. Kayla pun merasakan perubahan yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu tentang Rama yang selalu membuatnya ingin tahu lebih dalam. Meski status Rama hanya OBE, ada wibawa aneh yang kadang muncul dari cara Rama berbicara, atau caranya menatap. Namun pagi itu, masalah datang tanpa diduga. Di ruang rapat direksi, para komisaris tengah membahas audit internal yang akan dilakukan dalam seminggu ke depan. Salah satu komisaris senior, Pak Dharma, dengan nada mencurigakan berkata, belakangan ini, saya mendengar kabar tentang seorang pemulung yang berkeliaran di area kantor. Keamanan terlihat semakin longgar. Kayla menahan napas. Ia tahu siapa yang dimaksud. Pemulung itu bukan ancaman, Pak. Saya sudah bertemu dan memastikan tidak ada masalah. Namun Pak Dharma menyeringai tipis. Perusahaan sebesar ini tidak boleh tampak kacau. Saya akan perintahkan keamanan untuk memperketat area. Tak boleh ada orang sembarangan masuk. Jantung Kayla berdebar, dia tahu kebijakan itu bisa menyulitkan Nenek Sarmi dan membuat Rama dalam posisi sulit. Sementara itu, di area parkir bawah tanah, Rama sedang memindahkan tumpukan arsip ketika dua karyawan senior lewat sambil tertawa mengejek. Lihat si OB itu, kata salah satu dari mereka. Dekat-dekat sama Bu Kayla, dia kira bisa naik kasta. Yang lain menimpali, hati-hati, nanti ketahuan pura-pura baik cuma buat numpang hidup. Rama berhenti bekerja, tapi diam. Ia terbiasa diremehkan sejak awal menyamar. Tapi hari ini, setiap kata terasa lebih menusuk. Karena ia tahu semakin lama ia berbohong pada Kayla, semakin besar luka yang mungkin ia beri pada perempuan itu. Sore harinya, Rama sedang duduk berdua dengan Nenek Sarmi di area taman kecil belakang gedung. Nek, aku bimbang, ujar Rama pelan.
Dia semakin percaya padaku. Tapi aku tidak bisa terus membohonginya. Nenek Sarmi menatap cucunya dengan lembut. Rama, ketulusan tidak pernah lahir dari kebohongan yang berkepanjangan. Tapi untuk membuka jati dirimu, kamu perlu waktu yang tepat. Rama menghela napas. Kalau waktu itu datang, apakah dia akan menerima? Kamu takut dia menjauh setelah tahu kamu cucu pemilik perusahaan? Rama mengangguk. Aku ingin dicintai sebagai Rama, bukan sebagai pewaris Hartono Group. Nenek Sarmi tersenyum bijak. Itulah sebabnya kita menyamar. Untuk menguji, bukan untuk menyakiti. Jika dia memilihmu karena hatimu, dia akan tetap tinggal meski kau membuka siapa dirimu. Tanpa mereka sadari, seseorang melihat mereka dari balik kaca lantai 2. Kayla. Ia melihat Rama berbicara dengan nenek pemulung itu. Namun caranya bicara tidak seperti OBE pada umumnya. Ada sesuatu yang aneh, terlalu sopan, terlalu penuh rasa hormat, seolah Rama bukan siapa-siapanya. Hubungan mereka, lebih dari sekadar cucu dan nenek biasa, gumam Kayla. Kecurigaan itu membuat Kayla mulai mengamati Rama lebih dalam. Malamnya, saat Kayla hendak pulang, hujan turun deras. Ia lupa membawa payung. Tiba-tiba, seseorang datang dari belakang dan memayunginya dengan sigap. Ram. Dengan payung hitam yang ia pegang tadi di loker. Kamu bisa sakit kalau kehujanan, Bu, katanya. Kayla menatap Rama lama. Rama, boleh aku tanya sesuatu? Rama menelan ludah. Tentu, Bu. Siapa sebenarnya kamu? Pertanyaan itu langsung membuat jantung Rama serasa berhenti. Kayla melanjutkan, kamu berbeda. Dan aku merasa kamu menyembunyikan banyak hal. Rama tak mampu menjawab. Tenggorokannya serasa mengering. Lalu Kayla berkata dengan suara yang lebih pelan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin kamu jujur padaku. Rama menunduk, memegang gagang payung lebih erat. Saat itu ia sadar, waktu yang ia takuti akhirnya tiba. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, mobil mewah berhenti di depan mereka. Dari dalamnya keluar Pak Dharma. Matanya langsung menyipit menatap adegan itu. Seorang CEO berjalan pulang diantar oleh OBE yang memayunginya. Besok pagi, kita harus bicara serius soal kedisiplinan karyawan bawah, katanya dengan tajam. Kayla bisa merasakan tatapan Rama berubah gelisah. Dan malam itu berakhir dengan tanda tanya yang semakin besar. Apakah rahasia mereka akan terbongkar sebelum waktunya? Pagi itu udara kantor terasa lebih berat dari biasanya. Kayla baru saja tiba ketika sekretarisnya memberitahu bahwa Pak Dharma menunggunya di ruang rapat utama. Nada kalimatnya saja sudah membuat Kayla tahu, ini bukan pertemuan biasa. Di dalam ruangan, beberapa komisaris sudah duduk melingkar. Ekspresi mereka tajam, seolah ada badai yang akan segera meledak. Pak Dharma, dengan wajah penuh kemenangan, membuka pembicaraan. Bu Kayla, ia berkata sambil menyilangkan tangan, kami mendapat laporan bahwa Anda terlalu dekat dengan seorang OBE bernama Rama. Ini berpotensi merusak citra perusahaan. Kayla mengerutkan kening, menahan amarah yang hampir meledak. Rama adalah karyawan yang rajin. Tidak ada yang salah dengan aku menegur atau berbicara dengannya. Pak Dharma tersenyum licik. Laporan yang kami terima mengatakan bahwa dia terlihat memayungi Anda saat pulang. Itu bukan sikap pekerja yang tahu batas. Saya mengusulkan pemecatan. Kayla berdiri dari kursinya. Itu tidak adil. Dia hanya membantu. Tidak ada alasan kuat untuk memecatnya. Pak Dharma balas berdiri. Suaranya lebih keras. Justru itu alasannya. Saya tidak ingin ada pekerja rendahan yang mengambil kesempatan dari kelembutan Anda. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Kayla dan Dharma, dua kekuatan yang sedang bertabrakan. Sebelum Kayla sempat membalas, pintu terbuka. Rama masuk. Wajahnya pucat, seolah ia tahu ancaman apa yang sedang dibahas di ruangan itu. Dengan langkah pelan tapi berani, ia berjalan ke tengah ruangan dan membungkuk. Maaf, Pak, Bu, kata Rama pelan. Jika kehadiran saya menimbulkan masalah, saya bersedia mundur. Hati Kayla bergetar. Rama, jangan. Kamu tidak salah apa-apa. Namun Pak Dharma melihat kesempatan. Baik, kita terima pengunduran dirinya. Tidak.
Kayla membentak. Keputusan itu ada di tangan saya sebagai CEO. Ia menatap Rama tajam, tapi bukan marah, melainkan kekhawatiran yang sangat dalam. Kamu tidak boleh mengambil keputusan bodoh hanya karena tekanan dari luar. Rama tak bisa menatapnya. Bu Kayla, saya. Namun sebelum ia dapat menyelesaikan kalimatnya, seorang penjaga keamanan masuk tergesa-gesa. Bu Kayla, ada pemulung yang mencoba masuk ke area gedung lagi. Kayla langsung tahu siapa yang dimaksud. Nenek itu tidak berbahaya. Biarkan dia masuk. Tapi penjaga itu menggeleng gugup. Maaf, Bu, kami tidak bisa. Karena dia ditemukan pingsan di depan pagar. Sepertinya jatuh karena kelelahan. Kayla tak berpikir dua kali. Apa? Ayo bawa aku ke sana. Ia berlari keluar ruangan. Rama, tanpa mempedulikan aturan atau rapat, langsung menyusulnya. Ekspresi wajahnya berubah pucat ketakutan. Di gerbang depan, Nenek Sarmi terbaring lemah di kursi roda lipat sementara seorang satpam memegang payung untuk melindunginya dari sinar matahari. Kayla berlutut di sampingnya. Nenek, apa yang terjadi? Rama segera memegang tangan neneknya. Air matanya hampir jatuh. Nek, bangun. Nek. Nenek Sarmi membuka mata perlahan, tersenyum kecil melihat keduanya. Aku tidak apa-apa, hanya pusing sedikit. Kayla menatap Rama saat itu. Kedekatan mereka, cara Rama menggenggam tangan nenek itu, terlalu hangat, terlalu tulus. Rama, suara Kayla bergetar, kamu kenal nenek ini? Rama membeku. Ia tahu semuanya hampir terbongkar. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Pak Dharma tiba-tiba datang ke tempat itu juga. Entah karena ingin memastikan atau karena kepo. Dan begitu melihat adegan itu, ia menyeringai. Oh, jadi ini dia alasan seorang OB berani-beraninya membantah atasan. Dia punya hubungan dengan pemulung. Ucapan itu memukul Kayla tepat di hati. Rama mengepalkan tangan. Jangan hina nenek saya. Sekeliling menjadi hening. Semua orang, Kayla, satpam, staf, bahkan Pak Dharma, terkejut. Nek, kamu bilang apa? Bentak Pak Dharma. Rama sadar ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam penyamarannya. Nenek Sarmi mencoba bangkit dan mengangkat tangannya. Sudah, Rama, jangan bicara apa-apa dulu. Tapi semua orang sudah mendengar. Jadi benar, bisik Kayla, wajahnya campuran antara shock dan sakit hati. Kamu menyamar. Bu Kayla, izinkan saya jelaskan. Jangan sentuh saya. Kayla mundur selangkah. Nada suaranya pecah. Kamu bohong. Selama ini. Rama mencoba mendekat, tetapi Kayla menepisnya. Cukup, Rama. Kita selesai. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ejekan apapun yang pernah diterima Rama sejak menyamar menjadi OBE. Dan saat Kayla pergi dengan mata berkaca-kaca, Rama hanya bisa berdiri diam. Tubuhnya gemetar karena campuran penyesalan dan rasa takut kehilangan. Nenek Sarmi memegang tangannya pelan. Sudah saatnya. Rama, kebenaran harus diungkap. Semuanya. Hujan turun deras malam itu, seolah ikut merasakan kekacauan yang sedang melanda hati Rama. Setelah kejadian di gerbang, Kayla menghilang. Ponselnya tidak aktif, rumahnya kosong, dan ia tak pulang ke kantor keesokan harinya. Rama berjalan mondar-mandir di ruang tamu rumah besar milik keluarga Hartono, rumah yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Nenek Sarmi duduk di sofa, menyaksikan cucunya gelisah seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Rama, kalau kamu ingin Kayla mengerti, kamu harus mengatakannya sendiri. Besok adalah rapat besar pemegang saham. Itu waktunya. Rama mengangguk pelan. Mungkin itu satu-satunya cara. Nek, kalau dia tidak mau mendengar penjelasanku, setidaknya dia akan tahu aku tidak pernah mempermainkannya. Nenek Sarmi tersenyum sayu. Cinta yang lahir dari kejujuran selalu menemukan jalan pulang. Kesempgi. Kantor pusat Hartono Group dipenuhi orang. Media berkumpul, para komisaris hadir lengkap. Mereka semua menunggu satu hal yang tidak pernah terjadi selama ini. Kemunculan langsung pewaris tunggal keluarga Hartono. Kayla duduk di depan ruangan dengan mata sembab. Ia mencoba bersikap tegar, tapi pikirannya berkecamuk. Kenapa dia harus berpura-pura jadi OBE?
Apa tujuannya? Apa selama ini aku hanya bahan ujiannya? Kursi-kursi mulai terisi. Pak Dharma terlihat sangat percaya diri. Hari ini, kita selesaikan masalah OB itu. Juga CEO yang tidak profesional, ucapnya sambil menyeringai. Kayla menatapnya dengan kosong. Ia bahkan sudah terlalu lelah untuk marah. Tiba-tiba, pintu besar ruang rapat terbuka. Semua orang berdiri. Masuklah Rama, bukan sebagai OBE. Bukan dengan seragam abu-abu itu. Melainkan dengan jas hitam elegan, rambut rapi, dan aura yang sulit disangkal. Aura seorang pemilik perusahaan. Para komisaris berbisik-bisik. Kamera wartawan berkilat. Kayla terperangah. Hatinya terasa diremas. Jadi ini, Rama yang sebenarnya? Rama berdiri di podium, menatap semua orang. Saya Rama Hartono, katanya tegas. Pewaris sah perusahaan ini. Ruangan langsung riuh. Sebagian tak percaya, sebagian kaget, dan sebagian, terutama Pak Dharma, wajahnya langsung pucat pasi. Rama melanjutkan, suaranya mantap. Selama beberapa bulan terakhir, saya menyamar sebagai OBE untuk menilai keadaan perusahaan dari bawah. Keputusan saya benar, karena saya menemukan ketidakadilan, korupsi kecil-kecilan, dan penyalahgunaan wewenang. Mata Rama menatap langsung ke arah Pak Dharma, termasuk laporan palsu dan upaya menjatuhkan CEO perusahaan ini. Kayla tersentak. Rama mengeluarkan dokumen dari tasnya dan meletakkannya di meja rapat. Semua bukti penyalahgunaan wewenang oleh Pak Dharma dan beberapa orang pendukungnya ada di sini. Pak Dharma berdiri, bergetar marah. Ini tuduhan tidak berdasar. Kamu hanya... Keamanan, potong Rama dingin. Silakan antar Pak Dharma ke ruang investigasi internal. Beberapa petugas keamanan masuk. Pak Dharma mencoba melawan, tapi percuma. Ia digiring keluar ruangan dengan wajah merah padam. Suasana mendadak tenang. Kini hanya ada satu hal yang menunggu. Penjelasan antara Rama dan Kayla. Rama menatap Kayla, wajahnya melembut. Bu Kayla, boleh kita bicara di luar? Kayla berdiri perlahan. Dia tidak kabur, tidak marah, hanya terluka, dan ingin jawaban. Di Taman Atap Gedung, hujan sudah berhenti, menyisakan udara lembab yang dingin. Kayla berdiri membelakangi Rama. Aku tidak tahu siapa kamu lagi, Rama. Semuanya terasa bohong. Rama menunduk. Aku mengerti kalau kamu marah. Aku pantas dibenci. Tapi, izinkan aku menjelaskan. Kayla mengusap air matanya cepat. Kenapa kamu menyamar? Apa aku bagian dari eksperimenmu juga? Rama melangkah mendekat. Tidak, kamu bukan eksperimen. Kamu, satu-satunya hal yang membuat penyamaran ini terasa berat. Kayla menoleh, matanya bergetar. Aku jatuh cinta padamu saat aku jadi OBE, lanjut Rama. Saat aku tidak punya apa-apa. Saat semua orang meremehkanku. Kamu satu-satunya yang melihatku sebagai manusia. Kalau kamu jujur dari awal, suara Kayla pecah, mungkin aku tidak akan terluka seperti ini. Rama menghela napas panjang. Aku takut, Kay. Takut kamu mencintaiku karena namaku, hartaku. Aku ingin kamu mengenal Rama yang sebenarnya. Laki-laki biasa, tidak lebih. Kayla menunduk. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku saat semuanya mulai rumit? Aku ingin, tapi setiap hari aku semakin takut kehilanganmu. Suaranya parau. Aku bodoh, Kayla. Dan aku minta maaf. Kayla terdiam. Angin sore meniup rambutnya pelan. Lalu ia berkata, Rama, aku tidak butuh hartamu. Rama menahan napas. Aku jatuh cinta pada Rama yang membawa kopi setiap pagi. Rama yang membantu tanpa diminta. Rama yang memayungiku saat hujan. Bukan Rama Hartono pewaris perusahaan. Rama menatapnya. Matanya berkilat haru. Tapi, Kayla melanjutkan, hati yang hancur butuh waktu untuk sembuh. Rama mengangguk, menahan emosi. Aku akan menunggu. Seberapa lama pun, aku akan tetap di sini. Kayla perlahan mendekat, menatapnya dalam-dalam. Dan dengan suara pelan, ia berkata, aku tidak menyuruhmu menunggu. Rama terpaku. Jantungnya berhenti sesaat.
Kayla tersenyum tipis sambil memegang dadanya sendiri. Aku hanya ingin kamu membuktikan bahwa cintamu nyata. Rama tersenyum untuk pertama kalinya sejak pertengkaran itu. Dengan seluruh hidupku, aku akan membuktikannya. Kayla mengambil napas dalam, lalu memegang tangan Rama. Kalau begitu, kita mulai dari awal lagi, ya. Rama mengecup tangan Kayla lembut. Dari awal, tanpa kebohongan. Mereka berdiri di tepi taman, ditemani senja yang mulai turun perlahan. Cinta yang tersembunyi di balik penyamaran, akhirnya menemukan rumahnya. Selesai.